Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan di Ranting Muhammadiyah Wonosobo Timur, dan juga yang kami hormati pula Sohibul Bait Bapak Haji Prasetyo beserta dengan keluarga yang alhamdulillah hari ini diberikan oleh Allah sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Eri tadi, sebuah ujian dari Allah, yaitu adalah kenikmatan yang berlipat-lipat ketika kemudian diberikan kemudahan oleh Allah untuk membangun rumah dan juga bisa menempatinya. Kita berdoa bersama dan kita berhusnudzon bahwasanya apa yang diberikan oleh Allah kepada keluarga Haji Prasetyo itu tidak lain dan tidak bukan ada keberkahan di dalam. Kalau kemudian kita bicara mengenai keberkahan, kalau hari ini kemudian kita bicara mengenai keberkahan, tentunya yang dimaksud dengan keberkahan itu kita kembalikan kepada apa yang sudah didefinisikan oleh Rasulullah. Ketika kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan yang dimaksud dengan keberkahan itu adalah segala sesuatu yang mendekatkan diri engkau kepada Allah. Itulah yang dimaksud dengan keberkahan. Maka kalau kemudian hari ini kita berhusnudzon bahwasanya rumah yang sudah diberikan oleh Allah melalui perantara-perantara yang baik kepada keluarga Bapak Haji Prasetyo itu adalah keberkahan, maka tentunya yang dimaksud dengan keberkahan sesungguhnya ketika memiliki rumah, ketika memiliki harta-harta dunia, justru semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena itulah yang dimaksud dengan keberkahan. Salawat dan salam semoga telah tercurahkan pada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita diberikan keistiqomahan untuk senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga ajal menjemput diri kita. Semoga kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalaulah kemudian saya diminta perkenalan, maka mohon izin saya memperkenalkan diri. Nama saya insya Allah sebagaimana yang ada di flyer, Adinda Satria Bagus. Alhamdulillah saya memiliki 1 orang istri dan juga 2 orang anak perempuan semuanya. Sementara saya tinggal di perumahan Madukoro Asri di Pahlawan sana. Oke. Cukup dekat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan mulai pembahasan kita, yaitu adalah mengenai hati yang salim. Hati yang salim itu tidak bisa terlepas dari posisi jiwa yang salim juga. Maka sebelum kita belajar mengenai apa itu hati yang salim, bagaimana cara mendapatkan hati yang salim, tentunya kita harus mengetahui bagaimana atau perkara-perkara yang disebut dengan tazkiyatun nafs atau pembersihan jiwa. Karena kita memahami bahwasanya ibadah dikatakan oleh para ulama itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah ibadah zahir atau ibadah zahirah, sebagaimana ketika kita sholat itu ibadah zahir. Bapak Ibu melaksanakan puasa itu ibadah zahir. Bapak Ibu berhaji, umroh, melaksanakan zakat itu adalah ibadah zahir. Tetapi ada satu ibadah lagi selain ibadah zahir, yaitu adalah ibadah batin. Ibadah yang berkaitan dengan hati, ibadah yang berkaitan dengan jiwa. Dan inilah yang sering dilupakan oleh kita semua. Ketika kemudian kita menghadapi kenyataan anak-anak kita saja dari zaman TK sampai dengan kuliah bahkan,
itu selalu dicekoi oleh pendidikan-pendidikan yang notabene pendidikannya adalah lebih banyak menekankan kepada ibadah zahir. Nggih napa mboten? Dari TK sampai dengan SMA sampai dengan kuliah bicaranya masalah sholat, rukun sholat, syarat-syarat sholat, bagaimana ketika hendak melaksanakan haji, bagaimana ketika hendak melaksanakan atau menunaikan zakat dan juga lain sebagainya. Tetapi lupa ada satu ibadah yang ternyata dikatakan oleh para ulama, ibadah itu menempati posisi yang bisa memberatkan mizan kebaikan kita semua. Dan ibadah itu adalah ibadah batin, ibadah hati. Sebagaimana kemudian ketika kita mencoba untuk meluruskan niat. Coba sekarang kita cek hari ini, niat kita hari ini. Ketika kita mendatangi majelis ilmu hari ini, apakah niat kita betul-betul kita luruskan hanya untuk Allah? Atau jangan-jangan Pak, atau jangan-jangan Bu, niat yang kita tanamkan ketika kita hadir di kajian ilmu hari ini, niku mboten kepenak kalian panitia, mboten kepenak kalian tuan rumah. Maka apa yang kita niatkan, itulah yang akan kita dapatkan. Maka sia-sia. Sebagaimana ada satu hadis yang cukup terkenal ketika berkaitan dengan ibadah hati. Inna awalan nas yughdo yaumal qiyamah talata. Ada 3 orang Bu, ada 3 orang Pak. Yang pertama kali merasakan panasnya api neraka. Tentu kita akan berpikir, pasti ini adalah pelaku maksiat. Pasti ini adalah pencuri. Pasti ini adalah pelaku zina, pasti ini adalah peminum khamr. Tentu bayangan kita seperti itu. Tetapi pada kenyataannya ketika Rasulullah menjelaskan bahwa yang pertama, golongan yang pertama merasakan panasnya api neraka itu bukan pemabuk, itu bukan pezina, itu bukan pencuri. Tapi adalah orang yang melakukan amalan jihad, Bu. Orang yang melakukan amalan jihad, jihad yang sesungguhnya, bertempur di medan jihad, kemudian dia mati di medan jihad. Ketika kemudian dia dibangkitkan oleh Allah, dipanggil oleh Allah. Ketika menghadap kepada Allah, ditanya oleh Allah, "Ma fa'alta fi?" Sing mbok lakoni ning donya kuwi apa? Lalu kemudian orang yang berjihad ini menjawab, "Qataltu." Hamba itu telah berperang dan hamba mati di jalan Engkau wahai Allah. Kemudian Allah bertanya lagi, "Liman fa'alta fi?" Lho janjane sing mbok lakoni kuwi gawe sapa? Kemudian laki-laki itu menjawab, "Fika, untuk Engkau wahai Allah." Lalu kemudian Allah mendebatnya, "Kadzabta, engkau bohong, engkau dusta. Karena yang engkau lakukan di dalam kehidupan duniamu, engkau berjihad sampai engkau mati di dalam medan pertempuran, itu bukan untukku, tetapi agar engkau dianggap sebagai orang yang pemberani." Waqad qila, dan orang-orang sudah menganggapmu sebagai orang yang berani. Lalu untuk apa kemudian Allah memberikan pahala? Ditarik wajahnya oleh malaikat, dimasukkan ke dalam neraka pertama kali, Bu. Dan kita bisa bayangkan nih, amalan dohir mentok sampai amalan jihad itu tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah ketika tidak dibarengi dengan ibadah batin. Dan kita paham, amalan jihad itu adalah amalan yang bisa mendekatkan seorang manusia biasa seperti kita ini kepada jajaran atau derajat para nabi dan juga rasul. Itu melalui amalan jihad, Bu. Dan amalan jihad yang begitu luar biasa, yang begitu indah, yang begitu mempesona, tidak ada artinya apa-apa di hadapan Allah ketika salah di dalam menempatkan niat. Maka hari ini, Bu, hari ini, Pak, kalau misalkan kita hari ini duduk di dalam kajian ilmu, majelis ilmu, loh dari rumah sudah salah niatnya, ayo sama-sama perbaiki. Yang tadinya mboten kepenak kalian poro pimpinan ranting Muhammadiyah, yang tadinya mboten kepenak karena diundang oleh tuan rumah, lo luruskan itu.
Karena nanti jangan sampai kemudian kita kaget dan juga kita bertanya-tanya ketika kemudian mizan ditegakkan, hisab kemudian dimulai oleh Allah, kita bertanya kepada Allah, loh wahai Gusti Allah, pahala saya mana ketika saya dulu mengikuti kajian di rumah Bapak Haji Prasetyo? Kok tidak engkau catat di dalam amalan kebaikan saya? Loh, jangan kemudian jangan sampai kemudian Allah mendebat, liman fa'al tafi. Lah sing mbok lakoni, sing mbok niatkan itu untuk siapa? Kalau engkau niatkan adalah karena mboten kepenak kalian panitia, lah itu yang akan engkau dapatkan. Kalau yang engkau niatkan adalah mboten kepenak kalian tuan rumah, itulah yang akan engkau dapatkan. Lalu kemudian kita hanya bengong, tidak mendapatkan apa-apa ketika kemudian hisab sudah dimulai. Naudzubillah min dzalik. Makanya perkara niat itu adalah perkara yang paling penting. Bahkan dikatakan oleh para ulama salaf ketika ditanya, mana yang paling berat antara ibadah zahir dan juga ibadah batin? Loh, yang paling berat itu ibadah batin, Bu. Yang paling berat itu ibadah batin. Satu dalil lagi. Ketika kemudian Ibnu Khuzamah menyampaikan Abu Bakar itu menjadi manusia yang paling utama setelah Nabi, itu bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena sedekahnya. Tapi apakah kemudian Abu Bakar menjadi orang yang paling mulia setelah Nabi? Ya. Sampai-sampai Rasulullah menyampaikan, kalaulah kemudian seluruh manusia dikumpulkan di dalam satu timbangan, dari timur sampai barat, utara, selatan, dikumpulkan dalam satu timbangan yang satu. Kemudian Abu Bakar seorang diri di timbangan yang lainnya, maka niscaya iman dan juga amal soleh yang dilakukan Abu Bakar itu lebih berat daripada timbangan amalan soleh seluruh umat manusia. Sampai dikatakan seperti itu. Maka kemudian disampaikan oleh Ibnu Qudamah bahwasanya ma fadlallah Abu Bakrin bisolatihi wa bisyamihi wa bisodakoti walakin ma waqara fi qalbihi. Abu Bakar itu menjadi orang yang paling mulia setelah Nabi bukan karena sholatnya. Kalau kemudian kita beranggapan, kalau kemudian kita hitung rokaat sholat kita yang pernah kita lakukan, kita bandingkan dengan Abu Bakar, loh banyak panjenengan, Bu. Abu Bakar itu masuk Islam itu umur 38 tahun. Meninggalnya sama seperti Rasulullah umur 63 tahun. Berapa tahun berarti? Berapa tahun Mas Hamid? 38 sama 63, 25 tahun. Loh, melakoni ibadah 25 tahun, Bu. Sekarang coba kita bandingkan dengan diri kita hari ini, yang kalau kemudian kita hari ini itu sudah berumur 50 tahun, 60 tahun, bahkan 40 tahun. Ketika kemudian setiap hitungan rokaat kita dihitung semenjak kita akil balik. Akil balik umur berapa? Anggaplah 12 tahun. Kalau kemudian hari ini kita umurnya 40 tahun, maka sudah 28 tahun kulo kalian panjenengan ngelakoni sholat. Kathah pundi kalian Abu Bakar? Loh. Kalau umur kita 50 tahun, maka kita sudah melaksanakan sholat 38 tahun, Bu. 38 tahun, Pak. Kathah pundi kalian Abu Bakar? Loh, kathah panjenengan. Tetapi apakah kemudian kita berani, kita bisa menyampaikan argumentasi, loh yang paling layak masuk surga itu saya daripada Abu Bakar? Ada yang berani seperti itu? Boten enten. Apakah karena puasanya? Bukan. Karena sesungguhnya puasa itu disyariatkan di tahun 2 Hijriah. Baca sirah. Abu Bakar itu baru melaksanakan puasa Ramadan 11 kali, Bu. 11 kali, Pak, seumur hidupnya. Bandingkan dengan kulo kalian panjenengan. Kalau kemudian hari ini kita umurnya 40 tahun, loh, sudah 28 kali kita melakukan ibadah puasa Ramadan. Tetapi apakah kemudian kita berani
menyampaikan, loh yang paling layak masuk surga itu saya ketika dibandingkan dengan Abu Bakar. Gak ada yang bisa mengklaim. Apakah karena sedekahnya? Enggak juga. Tetapi apa yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah? Ma waqara fi qalbihi. Karena apa? Karena yang bertengger di hatinya itu siapa? Jangan-jangan, Bu, jangan-jangan, Pak, selama ini kita melakukan ibadah mahdoh, ibadah dohir, salah kita dalam menempatkan niat kita, loh, rusaklah seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kita melaksanakan puasa Ramadan berapa puluh kali, 20, 30 kali, rusak semua karena kemudian kita salah dalam menempatkan niat. Makanya kemudian Rasulullah itu selalu mewanti-wanti masalah hati, masalah niat. Karena masalah hati, masalah niat itu berkaitan dengan perbuatan syirik. Syirik itu ada 4, Pak. Syirik itu ada 4, Bu, dikatakan oleh para ulama. Yang pertama adalah syirik niat. Syirik niat. Nah, apa yang kita niatkan di dalam setiap ibadah kita, kalau salah niatnya, bukan untuk Allah tapi untuk hal-hal yang lain, maka itu termasuk perbuatan syirik. Dan itu yang dikatakan sebagai syirik niat. Hati-hati makanya. Gak mudah memang kita menjaga hati. Sebagaimana yang kami sampaikan tadi, ibadahnya mentok sampai amalan jihad, begitu indahnya, tetapi tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah ketika kemudian salah dalam menempatkan niat. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang menyampaikan ilmu dan juga belajar ilmu. Kados sinten? Kados kula kalian panjenengan hari ini. Karena ilmu, majelis ilmu itu menempati satu hal yang istimewa di hadapan Allah. Karena sampai kemudian dikatakan sebagai taman surga. Salah dalam menempatkan niat, hadir dalam majelis ilmu. Loh, jangan-jangan orang-orang yang salah dalam menempatkan niat ketika dia mencari ilmu dan juga menyampaikan ilmu, loh, diseret wajahnya pertama kali masuk ke dalam neraka. Golongan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang bersedekah. Ketika kemudian niat sedekahnya bukan dia niatkan karena Allah, tetapi dia niatkan supaya mendapatkan predikat sebagai orang yang dermawan. Maka hati-hati, Bu. Hati-hati, Pak. Ayo, monggo kita sama-sama luruskan niat kita. Sebelum kajiannya selesai, ayo, meskipun kemudian kita komanan 15 menit, 10 menit, ayo kita sama-sama luruskan niat bahwasanya hadirnya kita hari ini itu bukan untuk hal-hal yang berkaitan duniawi, tapi kita betul-betul niatkan karena Allah. Karena itulah yang bisa menjadi pemberat mizan kebaikan kita kelak. Ada satu hadis lagi yang cukup menarik. Dan ini hadisnya cukup terkenal. Ketika Rasulullah SAW sedang duduk-duduk bersama para sahabat. Rasulullah sedang duduk-duduk bersama para sahabat. Kemudian Rasulullah niku sanjang. Ya trafikum rajulun min ahlil jannah. Loh, sebentar lagi akan datang kepada kalian itu seorang ahli surga. Yang datang sinten? Yang datang adalah orang Ansor, jenggotnya itu basah, nenteng sandal jepit, Bu. Besoknya Rasulullah kembali duduk bersama para sahabat. Rasulullah sanjang malih, ya trafikum rajulun min ahlil jannah. Akan datang kepada kalian seorang ahli surga. Yang datang orang yang sama, laki-laki Ansor, jenggotnya basah, nenteng sandal jepit. Besoknya lagi, diulangi lagi oleh Rasulullah. Ya trafikum rajulun min ahlil jannah. Akan datang kepada kalian seorang laki-laki penghuni surga. Yang datang orang yang sama, Bu. Sampai kemudian Abdullah ibnu Amr bin As niku penasaran. Putranya Amr bin As niku penasaran. Ini orang dikatakan oleh Rasulullah sebagai ahli surga, niku bukan cuma sekali, tapi 3 kali. Amalan apa yang sebenarnya dia lakukan di dalam kehidupan rumahnya?
Lalu kemudian Abdullah bin Amr bin As ini meminta izin kepada laki-laki Ansor itu untuk menginap di rumahnya 3 hari, Bu. Malam pertama Abdullah bin Amr bin As niki mboten tilem, supaya untuk mendapatkan ibroh dari ibadah yang dilakukan oleh laki-laki Ansor ini. Janjane sing dilakoni laki-laki Ansor itu apa kalau malam harinya? Dilihat, Bu, mboten tilem, mboten sari. Sholat 2 rakaat, kemudian zikir, tidur. Bingung Abdullah bin Amr, ora tahajud. Jangan-jangan dia melakukan amalan terbaik ketika siang harinya. Mungkin dia berpuasa. Siang harinya dilihat, loh, mboten poso. Hari pertama. Hari kedua, malam-malam lagi dilihat, tidak melaksanakan tahajud lagi, Bu. Siang harinya nggak puasa lagi. Sampai malam yang ketiga dilihatnya tidak melaksanakan sholat tahajud lagi, siangnya tidak berpuasa. Sampai kemudian Abdullah bin Amr bin As niku bingung, loh, ini orang dikatakan oleh Rasulullah sebagai ahli surga sebanyak 3 kali, tapi tidak tahajud. Nah, maka ada kesempatan bagi Bapak Ibu semuanya yang jarang tahajud. Kemudian ditanya oleh Abdullah bin Amr bin As, janjane yang kamu lakukan itu apa toh? Kok sampai Rasulullah itu menyampaikan engkau itu sebagai ahli surga? Nggak cuma sekali, tapi 3 kali. Lalu kemudian dia menyampaikan, sesungguhnya hatiku tidak pernah hasad kepada kaum muslimin. Hatiku tidak pernah dendam kepada kaum muslimin. Kalaulah kemudian mereka mendolimi aku, sudah aku maafkan. Itu ibadah hati, Bu. Ibadah hati, Pak. Ibadah hati itu yang dilakukan. Ketika seseorang tidak melaksanakan atau tidak melaksanakan sunnah-sunnah sebagaimana nampaknya para sahabat yang lain, tetapi ketika pandai dalam menjaga hati, loh, ahli surga jebul. Itulah yang kemudian menjadikan kita hari ini paham bahwasanya ibadah itu dibagi menjadi 2. Ada ibadah dhahirah yang bersifat jasmani kita lakukan, tetapi harus dibarengi dengan ibadah batin. Bagaimana kemudian kita menjaga niat kita? Bagaimana kemudian kita meluruskan niat kita dalam setiap peribadatan? Istihdharul qalbi, menghadirkan hati dalam setiap ibadah. Orang melaksanakan sholat, kalau yang sholat hanya jasmaninya saja, ya dia akan menggugurkan kewajibannya secara fikih. Tetapi apakah secara akidah dia akan mendapatkan sesuatu? Ketika di dalam hatinya yang bertengger itu bukan Allah, tapi malah justru urusan-urusan dunia. Maka itulah pentingnya kita belajar sama-sama bagaimana kita bisa menata hati. Karena sesungguhnya kita harus paham, ibadah itu dibagi menjadi 2. Ibadah zahir dan juga ibadah batin. Yang kedua adalah, kenapa kemudian kita betul-betul harus bisa menjaga atau harus terus-menerus mempelajari apa yang dimaksud dengan ibadah batin atau hati. Karena sesungguhnya kalau kemudian muncul pertanyaan, organ tubuh mana atau bagian tubuh mana yang paling cepat kotor? Mana, Bu? Mana, Pak? Bagian tubuh mana yang paling cepat kotor? Hah? Hati yang paling cepat kotor. Bahkan hati itu lebih cepat daripada penglihatan. Contoh, kalau kemudian panjenengan itu kenalan dengan orang yang baru, kenalan dengan orang, pasti hatinya langsung menebak-nebak. Loh, iki wong penampilane urakan, mesti akhlaknya elek. Loh, hati, Bu, menduga-duga. Hati itu yang paling cepat kotor, dan hati itu yang paling cepat lelah.
Karena apa? Karena hati itu yang paling cepat merespon setiap permasalahan-permasalahan ketika kita menghadapi setiap permasalahan kehidupan dalam kehidupan kita. Hati yang paling cepat meresponnya. Hari ini, malam ini, ketika kita sama-sama belajar mengenai hati yang salim, mungkin kita akan beranggapan, wes insya Allah, saya akan menjaga niat kita, saya akan menjaga niat saya akan menjaga hati kita, hati saya ketika saya beribadah kepada Allah. Loh, malam hari. Tapi besok pagi, apakah jenengan kemudian masih istiqomah di dalam menjaga hati? Ketika kemudian nonton TV, berita, Lesti dan juga Bilar misalnya, loh, sudah mangkel duluan. Niatnya malam ini menjaga hati, pagi-pagi nyetet nonton berita Lesti dan juga Rizky Bilar, sudah rujuk, mangkel jenengan. Loh, lupa dengan pelajaran hati di malam harinya. Nggih apa mboten? Itulah kenapa kemudian hati itu di dalam bahasa Arab niku namine kolbun. Kenapa diartikan sebagai kolbun? Li surati inqilabiha. Karena saking cepatnya mulah malih. Itu hati. Hati itu karena saking cepatnya mulah malih, makanya dikatakan kolbun. Siang hari itu berkomitmen untuk menjaga keimanan dan juga ketakwaan. Sore harinya melaksanakan atau melakukan dosa atau maksiat. Kan seperti itu. Kan ada yang seperti itu. Malam harinya betul-betul menjaga niat, betul-betul berkomitmen di dalam beribadah kepada Allah untuk meluruskan niat, untuk menjaga hati. Pagi harinya sudah lupa. Maka menjaga hati itu perkara yang tidak akan ada selesainya selama hayat di kandung badan. Loh, PR kita itu adalah menjaga hati. PR kita itu adalah menata hati. Supaya apa? Supaya hati kulo, hatinya panjenengan, itu menjadi hati yang paling dicintai oleh Allah dan juga Rasulnya. Dan itu perkara susah, Bu. Apakah kemudian saya, Ana, yang berbicara di depan ini mudah menjaga hati? Loh, sama-sama kita, Pak. Sama-sama kita, Bu. Sama-sama kita memiliki potensi untuk terpeleset dalam perkara-perkara maksiat dan juga dosa. Makanya selalu diingatkan bahwasanya hati itu menjadi organ tubuh yang paling cepat kotor dan juga paling cepat lelah. Maka penting kemudian bagi kita untuk tahu bagaimana cara membersihkan hati kita. Bagaimana cara mengistirahatkan hati yang kemudian cepat sekali lelah. Karena kita harus memahami ya. Kita harus memahami ya, Bu. Hati kita itu, keseharian kita 24 jam. 20 jamnya atau 20 jam lebih, 80% lebih itu kita ngurusi perkara-perkara dunia. Kita ngurusi perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia. Ini apa mbatan? Kita ngurusi perkara-perkara yang berkaitan dengan jasmani. Sadar atau tidak sadar, ketika kita bekerja, kita tidak pernah melibatkan hati kita. Ketika panjenengan menyiapkan teh atau kopi untuk suami, loh, kadangkala lupa dalam menata hati. Sing penting ngelakoni kewajiban. Sing penting bojoku seneng. Atau bapak ketika bekerja setiap hari mencari nafkah, kadang-kadang lupa di dalam meniatkan bahwasanya pekerjaan itu bisa bernilai ibadah kalau niat dan hatinya itu condong hanya kepada Allah. Dan kita harus memahami dan kita harus sadar hari ini hati kita itu jarang sekali kita sentuh. Yang kita sentuh adalah perkara-perkara jasmani. Itulah yang menyebabkan kemudian hati itu cepat lelah. Itulah yang kemudian menyebabkan hati itu cepat kotor. Kalau kemudian antum, kita semua melakukan dosa, entah itu dosa kecil ataupun dosa besar, pertama kali yang Allah berikan itu apa? Apakah Allah memberikan jerawat ke wajahnya panjenengan? Kan boten.
Apakah Allah itu memberikan udun ke tangannya jenengan? Bisul? Kan boten. Tetapi Allah memberikan nuktah ke dalam hati kulo kalian panjenengan ketika kemudian kita melaksanakan dosa. Semakin banyak dosa setiap hari yang kita lakukan, maka noktah-noktah hitam di dalam hati kita itu semakin lama semakin berkerak, dan keraknya itu semakin lama semakin tebal. Makanya ada yang dikatakan hati yang sakit, hati yang tertutup, karena saking banyaknya keraknya. Dan cara membersihkannya di mana? Di mana tempat untuk membersihkan hati kita yang kotor? Di mana, Bu? Di mana, Pak? Di majelis ilmu, Bu. Karena ketika kemudian kita hadir ke majelis ilmu, kemudian kita membersihkan hati kita. Kalau kemudian hati kita itu ibarat tanah yang tandus, tanah yang kering, maka setiap percikan-percikan hikmah dan juga ilmu, maqala Allah dan juga maqala Rasul, itu sebagaimana air hujan yang menghujani hati kita yang kering. Karena ilmu itu ibaratnya adalah air hujan yang bisa menghidupkan yang mati dan juga membasahi yang kering. Makanya, kalau kemudian kita diberikan nikmat oleh Allah, hidup dalam waktu 1 minggu, 7 hari, loh, jangan dihabiskan 7 hari itu hanya untuk perkara-perkara duniawi. 5 hari kerja, yang 2 hari kerja, yang 2 hari berikutnya, itu kita gunakan untuk mancing misalnya, atau ngowes. Loh, kita tidak mengatakan bahwasanya mancing dan juga ngowes itu haram, enggak. Loh, mancing dan ngowes itu perkara mubah, bukan perkara haram. Tetapi coba kemudian kita berkaca pada diri kita hari ini. Ketika kemudian kita sibuk bekerja dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, hari Sabtu, Ahadnya libur, kita gunakan untuk perkara-perkara duniawi. Di mana kemudian kita mengistirahatkan hati kita? Padahal tempat mengistirahatkan hati itu adalah di dalam majelis ilmu. Dan cara membersihkan hati itu juga berbeda dengan cara membersihkan hal-hal yang lainnya. Kalau kemudian kita memahami bahwa masing-masing benda itu cara membersihkannya berbeda-beda, maka hati pun cara membersihkannya itu juga berbeda, Bu. Kalau ibu atau bapak punya motor atau mobil, lalu cara membersihkannya itu kan disiram dengan air, disabuni. Apakah sama dengan cara membersihkan HP? Kalau kemudian HP disiram, disabuni, loh, rusak, Bu. Cara membersihkan gelas itu juga berbeda dengan cara membersihkan jilbab dan juga pakaiannya ibu. Kalau kemudian disamakan, loh, mboten resik, Bu. Membersihkan karpet itu berbeda dengan membersihkan laptop. Kalau membersihkan karpet itu disemprot, kemudian disabuni, disemprot lagi, disabuni, kemudian dikeringkan. Cara membersihkan laptop nggak seperti itu. Makanya kemudian kita harus paham. Setelah kita tahu bahwasanya yang pertama, kita harus menjaga hati kita sebagai bentuk ibadah batin, dan yang kedua kita tahu bahwasanya tempat mengistirahatkan hati itu adalah pada kajian ilmu atau majelis ilmu. Maka yang ketiga kita harus paham bagaimana kemudian kita membersihkan hati kita. Karena sesungguhnya membersihkan hati itu berbeda dengan cara membersihkan hal-hal yang lainnya. Satu, Bu, cara membersihkan hati. Satu, Bu, hadiri majelis-majelis ilmu. Karena dengan majelis ilmu itulah kemudian antum kita selalu diingatkan oleh Allah. Suatu ketika ada seorang sahabat. Ada seorang sahabat yang kemudian rajin sekali mengikuti majelis Rasulullah, kajian dengan Rasulullah. Kemudian dia pulang, besoknya ikut kajian lagi, pulang lagi, besoknya ikut kajian lagi. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kalau kami itu dekat dengan engkau,
maka sesungguhnya kami itu selalu mengingat surga dan juga neraka. Tetapi kalau kami sudah pulang ke rumah, yang kami ingat itu anak-anak dan juga istri-istri kami. Gimana kalau seperti itu, wahai Rasulullah? Lalu kemudian Rasulullah menjawab, sabar. Ada waktunya, ada waktunya. Tapi dari situ kita paham, ternyata kenapa kemudian para sahabat pun ketika dekat dengan Rasulullah, itu bayangan tentang surga dan juga neraka itu begitu jelas. Karena Rasulullah adalah sumbernya ilmu. Kalau hari ini kemudian Rasulullah itu sudah tiada, maka majelis-majelis ilmu itu adalah salah satu obat di mana kulo kalian panjenengan itu bisa mengobati hati kita yang sakit. Di majelis ilmu lah tempat kita membersihkan hati. Di majelis ilmu lah tempat kita kemudian mengobati hati kita yang sakit. Karena sesungguhnya bayangan-bayangan surga dan juga neraka itu akan nampak jelas ketika kulo kalian panjenengan itu sama-sama duduk mendengarkan apa yang Allah cantumkan, apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, dan apa yang Rasulullah sabdakan di dalam hadis-hadisnya. Ini apa mboten? Kulo kalian panjenengan niku kelingan dosa, kelingan untuk segera berbenah dan juga berbuat baik, itu ketika apa? Ketika di majelis ilmu. Maka majelis ilmu itu menjadi satu perkara yang paling penting dalam kehidupan kita. Makanya dalam seminggu itu laki-laki itu wajib mengikuti sholat Jumat. Di mana dalam sholat Jumat itu yang diperdengarkan, yang diingatkan adalah mengenai ketakwaan dan juga ketakwaan. Supaya apa? Supaya dalam 6 hari kemudian kita berkutat dengan urusan dunia, ada yang mengingatkan mengenai hati kita. Ada majelis ilmu seperti ini. Untuk siapa janjane? Ya untuk diri kita sendiri. Supaya hati kita tidak kering, hati kita tidak mati. Sehingga apa? Harapan kita semua adalah hati kita menjadi hati yang paling dicintai oleh Allah dan juga Rasulnya. Di majelis ilmu tempat kita mengobati hati. Karena sesungguhnya, Bu, di dalam kehidupan dunia itu ada yang namanya surga. Ada. Surga itu tidak hanya di dalam kehidupan akhirat, tapi dalam kehidupan dunia, kulo kalian panjenengan itu bisa mendapatkan surga. Dalilnya mana, Ustaz? Dalilnya adalah apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah ketika kemudian Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan kepada para muridnya, inna fid dunya lajanatun man lam yadkhuluha lam yadkhulil jannah fil akhirah. Dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah, sesungguhnya di dalam kehidupan dunia itu ada surga. Barang siapa yang tidak pernah memasuki surga dalam kehidupan dunia, maka kemungkinan besar dia tidak akan pernah bisa memasuki surganya Allah di akhirat. Lalu kemudian murid-muridnya itu bertanya, loh, yang dimaksud dengan surga dunia itu apa toh? Dijelaskan oleh muridnya Imam Ibnu Qayyim bahwasanya yang dimaksud dengan surga dunia adalah surga hati. Ketika kulo kalian panjenengan bisa merasakan sensasi, bisa merasakan nikmatnya sensasi ibadah kita kepada Allah, itulah surga dunia. Kalau kulo kalian panjenengan belum pernah bisa merasakan nikmatnya sensasi ibadah kita kepada Allah, nikmatnya sensasi sholat kita ketika kemudian kita sholat menghadap Allah, loh, kemungkinan besar, Bu, kemungkinan besar, Pak, susah kita untuk mendapatkan surganya Allah di akhirat. Karena apa? Karena surga dunia saja kita belum pernah bisa merasakan kok. Menikmati sensasi ibadah kita kepada Allah saja kita belum pernah merasakan kok. Bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan surga Allah yang sesungguhnya di dalam kehidupan akhirat? Maka itulah yang menjadikan kita kemudian hari ini paham bahwasanya menikmati sensasi ibadah
itu adalah surga dunia yang harus kita raih. Dan itu besar dampaknya. Orang-orang yang bisa merasakan nikmatnya sensasi ibadah kepada Allah, loh itu luar biasa, Bu. Ibu pernah mendengar kisah Ummu Khonsa? Sampun? Ummu Khonsa, seorang sahabat yang tadinya sebelum hatinya itu tersapa dengan hidayah, dia adalah seorang wanita yang selalu memobilisasi massa untuk memusuhi Rasulullah dan kaum muslimin. Diajaklah para sahabatnya, diajaklah tetangga-tetangganya, diajaklah saudara-saudaranya itu untuk perang, memerangi Rasulullah dan juga para sahabat. Ketika suatu ketika terjadi perang Badar, ketika saudara-saudara iparnya, saudara-saudaranya itu ikut di dalam peperangan, dan dia yang memobilisasi massa untuk mengikuti perang melawan Rasulullah dan juga kaum muslimin, itu mendapati kabar di tengah peperangan bahwasanya saudara tirinya itu meninggal dunia di tangan kaum muslimin sebagai orang yang kalah perang. Ketika kurir datang mengabarkan kepada Ummu Khonsa bahwasanya saudara tirinya itu mati di tangan kaum muslimin, apa yang terjadi? Loh, teriak histeris, Bu. Teriak histeris, Pak. Memukul-mukul wajahnya, menampar-nampar wajahnya, merobek-robek bajunya, bergulung-gulung di pasir. Saking sedihnya mendapati saudara tirinya mati kalah perang melawan kaum muslimin. Lalu qadarullah, akhirnya di dalam berjalannya waktu, Ummu Khonsa tersapa oleh hidayah. Ketika sudah tersapa oleh hidayah, kemudian Rasulullah mengumumkan akan adanya peperangan melawan orang-orang kafir, maka Ummu Khonsa mendirikan tenda, Bu. Mendirikan tenda, memanggil 4 orang putranya. Dipanggil semuanya. Dan berkata kepada putranya, "Nah, besok kalian semua menemani Rasulullah berjihad membela agama Allah. Ibu tidak mengharapkan kalian kembali dalam keadaan hidup, karena sesungguhnya ibu mengharapkan kalian mati di dalam medan jihad ketika kalian menemani Rasulullah berjihad di medan perang." Lalu kemudian, apakah kemudian kita hanya beranggapan, oh, orang mungkin lip sync ini, mesti lip service ini pasti. Nah, kalau kemudian kita mendapati pada film-film Bollywood, film-film Hollywood, maka kemudian kita akan menanggapi, ini mesti hayal. Orang mungkin seorang ibu menyerahkan anaknya, 4 orang putranya, itu untuk mati di medan jihad. Tetapi dibuktikan keesokan harinya oleh Ummu Khonsa dan juga anak-anaknya. Ketika anak-anaknya niku pamit kalian Ummu Khonsa, "Bu, saya pamit, saya hendak menemani Rasulullah berjihad, berperang dengan orang-orang kafir." 4 orang putranya, Bu, esok harinya meminta izin kepada Ummu Khonsa. Di tengah pertempuran, kurir datang memberikan kabar kepada Ummu Khonsa bahwa 4 orang putranya semuanya meninggal dunia. Apakah kemudian Ummu Khonsa berteriak-teriak histeris, memukul-mukul wajahnya, merobek-robek bajunya, bergulung-gulung di pasir? Loh, mboten, Bu. Di dalam satu sirah dikatakan, Ummu Khonsa hanya meneteskan 1 tetes air mata, kemudian sujud syukur. Kenapa? Karena Ummu Khonsa itu beranggapan, berhusnudon, bahwasanya ketika 4 orang putranya itu meninggal dunia di medan jihad, maka sesungguhnya 4 orang putranya itu telah dibeli oleh Allah, dibeli dengan surga. Mboten nepo-nepo pipi malih, Bu. Mboten merobek-robek baju malih, mboten bergulung-gulung di pasir malih. Tapi berterima kasih, sujud syukur kepada Allah bahwasanya 4 orang putranya sudah diterima oleh Allah. Berbeda dengan ketika Ummu Khonsa sebelum
tersapa dengan hidayah. Itu surga hati, Ibu. Surga hati, Pak. Dan kita paham, musibah paling besar bagi seorang wanita itu bukan ditinggal suami. Musibah besar bagi seorang ibu, bagi seorang wanita, itu adalah ketika ditinggalkan anak. Ketika harus menaburkan tanah di jasad anak-anaknya. Itu musibah paling besar bagi seorang wanita. Tetapi Ummu Khunsa, loh, ditinggal 4 orang putranya, sujud syukur, Bu. Karena apa? Karena dia merasakan surga hati. Sensasi ibadah kepada Allah dia rasakan. Sehingga dia meletakkan kesedihan di satu jurang. Dia menuju puncak kebahagiaan ketika kemudian dia bisa meraih apa yang dimaksud dengan surga hati. Itulah pentingnya kemudian hari ini kita sama-sama belajar bagaimana kemudian kita menata hati. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf waktunya melenceng 2 menit. Astagfirullahaladzim. Segala kelebihan adalah milik Allah. Segala kesalahan dan kekurangan adalah dari diri saya pribadi. Astagfirullahaladzim. Billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tadi kajian serta tausiah dari Ustaz Satria bagus. Semoga kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran dari yang disampaikan kepada Ustaz. Kami mohon berkenan untuk tidak meninggalkan dulu sesuai dengan permintaan dari Sohibul Hajah, karena memang malam hari ini hajahnya adalah sebagai rasa syukur tuan rumah atas masuknya rumah baru. Mohon kepada Ustadz untuk bisa mendoakan, memimpin doa kepada jamaah dan juga keluarga. Semoga apa yang dilakukan dari keluarga mendapatkan barokah, mendapatkan limpahan rahmat, serta mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Ustadz monggo untuk bisa dipimpin doa, sekaligus barangkali ada jamaah kita yang sedang sakit untuk segera bisa disembuhkan, untuk jamaah yang sedang dalam perjalanan semoga diselamatkan, yang sedang mendapatkan masalah barangkali mendapatkan solusi dan seterusnya. Kepada Ustadz waktu dan tempat kami aturkan. Monggo Bapak Ibu semuanya kita berdoa kepada Allah dengan menundukkan hati dan juga pikiran kita semata-mata hanya untuk memohon kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz yang telah memimpin doa. Semoga dijawab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan setiap mendoakan mendapatkan balasan sebanyak-banyak dan sebaik-baik balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan jazakumullah khairan katsiran. Baiklah para jamaah, usai sudah kajian malam hari ini. Terima kasih kepada jamaah yang sudah besok hadir memenuhi undangan dari Sohibul Hajah maupun dari pengajian malam Rabu ini. Juga kami sampaikan terima kasih juga kepada Sohibul Hajah yang telah menyediakan tempat beserta ubur-uburnya. Semoga mendapatkan balasan dari Allah sebaik-baik balasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.